Tutorial, Public Speaking, berbicara di hadapan publik. Topik ke-13 dari 50 topik. Etika kepribadian dan etika public speaking. Selain memiliki keterampilan untuk bicara di muka umum dan keahlian dalam bidangnya, seorang pembicara harus memiliki kepribadian yang baik dan positif. Karena tidak ada gunanya seorang yang pandai, memiliki pengetahuan yang sangat baik dalam bidangnya tetapi tidak memiliki kepribadian yang positif. Memiliki kepribadian positif berarti memiliki kebiasaan yang positif dalam sikap, perilaku, berkomunikasi dan penampilan. 1. Sikap dan perilaku. A. Proaktif, yaitu bertanggung jawab. Seorang yang proaktif tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain bila menghadapi kesulitan. Sebaliknya dia akan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dan mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Misal, seorang yang proaktif tidak akan menyalahkan pihak penyelenggara acara dengan mengatakan hari ini tidak bisa melakukan presentasi dengan baik karena sound system kurang baik. Tapi dia akan hadir lebih awal untuk cek sound system agar dapat berbicara dengan baik. B. Dapat mengatur dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu selalu tersedia, digunakan atau tidak digunakan waktu tetap ada. Digunakan atau tidak digunakan waktu akan berlalu dan habis. Jadi bagaimana cara kita menggunakan waktu yang ada yang akan membedakan kualitas kinerja kerja? Manajemen waktu yang tersedia dengan bijaksana sehingga hasil kerja kita dapat memenuhi harapan. Selain itu orang yang dapat mengatur waktunya dengan baik dapat menggali potensinya secara lebih maksimal. Contoh sederhana, bila kita mempersiapkan sebuah materi presentasi pada saat-saat terakhir sebelum presentasi dilakukan maka presentasi yang dapat kita tampilkan berkesan seadanya karena kita memang sudah tidak punya waktu lagi untuk menyempurnakan, mempelajari dan melengkapi data. Tapi bila kita telah mempersiapkan jauh hari sebelumnya dan masih ada waktu yang cukup untuk mengoreksi, mempelajari dan melengkapi data maupun informasi lainnya, maka presentasi yang kita lakukan akan terlihat dan terdengar lebih sempurna. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik mungkin, karena waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali lagi. C. Disiplin. Biasakan untuk menaati segala aturan yang ada, menepati janji yang telah disetujui, dan tepat waktu. D. Komitmen. Orang yang memiliki komitmen menggambarkan orang yang omongannya dapat dipercaya. Menepati janji, apa yang dikatakannya pasti dia tepati. Sebagai seorang pembicara, komitmen penting, agar orang lain, terutama pihak yang mengundang percaya penuh pada kita. E. Memiliki sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, ramah, menghargai orang lain. Sikap sopan dapat terlihat melalui perilaku dan cara kita berbicara. Untuk itu perlihatkan bahasa tubuh yang baik dan gunakan tata bahasa yang sopan dan intonasi suara yang tepat pada waktu bicara. F. Jujur. Seperti yang sudah disampaikan di atas, seorang pembicara harus jujur dalam menyampaikan materinya. Selain dalam menyampaikan isi presentasi, sebaiknya sebagai pribadi, biasakan memiliki kejujuran sebagai nilai hidup, sehingga kita dapat dipercaya oleh siapapun yang berinteraksi dengan kita. G. Memiliki kecakapan dalam mengendalikan emosinya, tidak panik bila menghadapi krisis. H. Memiliki mental yang kuat, terutama dalam menghadapi kesulitan tidak mudah menyerah bahkan selalu mencari peluang untuk mencapai tujuannya. I. Memiliki wawasan yang luas dan mau belajar. Seorang pembicara yang baik, harus memiliki wawasan yang luas, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan bidang spesialisasinya, agar lebih percaya diri pada waktu bicara dan apa yang disampaikan menjadi lebih berkualitas. 2. Komunikasi. Memiliki keterampilan dalam komunikasi dan pendengar yang baik. Seorang pembicara yang baik harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dan karena public speaking berkaitan dengan komunikasi, maka pembicara dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik agar efektif dalam menyampaikan pesan. 3. Penampilan. Penampilan profesional. Seorang yang profesional dapat menampilkan dirinya dengan baik. Terlebih bila kita sebagai seorang humas yang sangat erat kaitannya dengan citra, maka selayaknya lah kita dapat menampilkan citra diri yang tepat sesuai dengan citra diri yang ingin ditampilkan. Penampilan kita memang bukan segala-galanya, tapi penampilan berbicara banyak tentang kita. Untuk itu perhatikan personal grooming dan busana yang dikenakan. A. Personal grooming, yaitu rapi, bersih dan serasi dalam penampilan mulai dari rambut sampai sepatu. 1. Rambut dan wajah, bersih dan rapi. Untuk pria, cukur kumis dan jenggot secara rapi. Untuk wanita, tata rambut dengan baik, poni tidak menutupi wajah. Bila kita memiliki rambut yang panjang, lebih dari sebahu, sebaiknya diikat yang rapi. Tata rias sederhana dan secukupnya. 2. Jaga kebersihan tubuh, tidak bau badan dan bau mulut, kuku dipotong pendek atau untuk wanita bila berkuku panjang sebaiknya dirawat dengan baik.
Bila memakai pewarna kuku, harus dalam keadaan baik dan rapi. Bila sudah mulai terkelupas sebaiknya dibersihkan dan pakai ulang. Jari-jari tangan dalam keadaan bersih. 3. Busana dikenakan dengan rapi, tidak ada kancing baju atau jepitan, jahitan yang lepas, dan digosok licin. Ukuran baju sesuai dengan tubuh, tidak kebesaran atau kekecilan dan nyaman dipakai. 4. Kaos kaki pria, pakai warna yang sama dengan warna bahan celana panjang yang dikenakan, harus dalam kondisi baik. Corak polos dan sederhana berkesan lebih formal daripada corak yang abstrak. 5. Stoking wanita, untuk siang dan sore hari kenakan warna coklat, warna kulit, atau warna abu-abu, sesuaikan dengan warna rok yang dikenakan. Hindari stoking hitam untuk siang hari, karena stoking hitam hanya digunakan untuk malam hari. 6. Sepatu disemir bersih dan mengkilat. Wanita, untuk kerja, kenakan sepatu tertutup atau pantofel dengan tinggi hak sepatu 5-7 cm. Sepatu terbuka hanya digunakan untuk acara santai. Hak sepatu dalam kondisi baik dan nyaman dipakai, terutama bila kita harus berbicara sambil berdiri untuk waktu yang cukup lama. 7. Ikat pinggang pria, warna sama dengan warna sepatu, kepala ikat pinggang sederhana, bahan dari kulit. B. Busana 1, formal, untuk pria, kemeja lengan panjang, warna terang, putih, biru muda, memakai dasi. Panjang dasi, ujung dasi berakhir di sekitar kepala ikat pinggang. Bila mengenakan dasi, kerah kemeja harus dikancing dan kenakan kemeja lengan panjang, dikancing rapi, jangan digulung. Celana panjang warna gelap. 2. Wanita, rok dan blazer, kemeja. Warna dan model kemeja bisa klasik, sama dengan seperti kemeja pria, atau yang lebih feminin. Panjang rok, sedengkul atau 5 cm di atas atau di bawah dengkul. Warna rok dan blazer sebaiknya senada. 3. Kasual, pria, tanpa dasi. Wanita, boleh mengenakan celana panjang, atau rok dan kemeja, blus tanpa blazer. Plagiarisme. Plagiarisme adalah menggunakan ide orang-orang lain, dengan cara parafrase ataupun mengutip langsung, tanpa menyebutkan sumber tersebut. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah, universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Yang digolongkan sebagai plagiarisme, 1. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain. 2. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Dalam buku, Bahasa Indonesia, sebuah pengantar penulisan ilmiah, Felicia Utorodewo, menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme. 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. 3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. 4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. 6. Meringkas dan memparafrasekan, mengutip tak langsung, tanpa menyebutkan sumbernya. Dan 7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme. 1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum. 2. Menuliskan kembali, dengan mengubah kalimat atau parafrase, opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. 3. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Terdapat kasus plagiarisme yang sempat meledak pada tahun 2010 menyangkut seorang doktor lulusan sebuah universitas terkenal di Jawa Barat. Tindakan tersebut baru diketahui saat artikel penelitian yang ia kirim ke sebuah konferensi ditolak karena artikel tersebut pernah dimuat di sebuah jurnal ilmiah. Penyelidikan internal menemukan bahwa beberapa artikel ilmiah yang dihasilkan oleh pelaku juga meniru artikel yang pernah muncul di jurnal luar negeri, termasuk disertasi doktoralnya. Akibatnya, gelar doktor pelaku plagiarisme ini pun dicabut dan dapat dipastikan bahwa ia tidak dapat memiliki karir lagi di dunia akademik. Untuk itu seorang pembicara sangat dituntut integritasnya. Kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya membuat setiap orang semakin mudah untuk mengakses informasi, data, gambar dan bahkan tulisan, berarti plagiarisme sangat mudah dilakukan. Tapi bila kita memiliki komitmen dan menjunjung tinggi etika dalam setiap apa yang kita lakukan, maka kita akan terhindar dari kejahatan tersebut. Demikianlah materi topik ke-13 tutorial Public Speaking. Channel ini membantu masyarakat umum menambah wawasan, dan membantu mereka yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia.
Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.